Iya, Ibu Daulay. Nur Hasanah Daulay. Nur Hasanah Daulay. Iya, siap Ibu? Bu. Iya. Ibu siap untuk ujian? Insya Allah Bu. Bismillahirrahmanirrahim, siap. Bismillahirrahmanirrahim, siap. Oke. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Apa nih persiapannya untuk menghadapi ujian ini Bu? Yang paling pertama Bu, persiapan yang paling ditangguhkan adalah mental. Oh. Mental. Yang kedua, ya perlengkapan yang berkaitan untuk ujian ini komprehensif termasuk laptop, kemudian kuota. Dan ketiga, kembali lagi Bu ke mental. Sebegitu menakutkannya kah kompri ini sehingga semua peserta mengatakan harus mempersiapkan mental. Enggak ya Bu, kami enggak menakutkan. Ada tidak persiapan literasi Ibu? Alhamdulillah sedikit banyaknya ada Bu untuk persiapannya. Oke, kalau begitu kita mulai Ibu. Dari persiapan yang Ibu lakukan, boleh sedikit dijelaskan tentang apa yang dibaca tadi malam? Atau apa yang dipersiapkan selama 3 hari ini? Gitu. Sebenarnya tidak terlalu fokus Ibu apa yang Saya Ibu persiapkan aja. Saya nanya cuma apa ya? Tadi kan saya nanya ada literasi nggak Bu? Ada. Kalau gitu apa yang Ibu baca? Kalau ujian kita nyuruh siswa belajar kan Bu ya? Ya kan? Kita nyuruh siswa belajar kan. Nah, pahamkah juga sudah kirim kisi-kisi biar Ibu belajar. Nah, apa yang Ibu pelajari untuk persiapan itu? Coba kasih tahu kita. Yang paling pertama Bu ya saya mempelajari sedikit tentang masalah ini taksonomi belum itu C1 sampai C6. Itu yang berkaitan dengan RPP saya. Itu Bu yang paling saya banyak pelajari. Saya dalami lah karena saya memang kurang mengerti begitu taksonomi belum ini. Ya, apa yang Ibu pahami tentang taksonomi belum? Coba. Iya, enggak apa-apa. Bisa. Dalam ranah kognitif taksonomi belum ini Bu ada berkaitan dengan mengingat. Sebentar dulu Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya Bu dari Asahan. Maksudnya alamatnya Bu? Sekolahnya. Oh, sekolahnya. MTS Negeri 2 Asahan. MTS Negeri 2 Asahan. Silakan dilanjut Ibu. Iya Bu. Yang pertama mengenai taksonomi belum ini, ranah kognitifnya meliputi mengingat, ada memahami, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir menciptakan. Apa itu Bu? Masing-masing itu Bu. Maksudnya apa Bu? Halo. Kok Ibu Nur Hasanahnya tegang? Itu tentang kognitif Bu, yaitu sekitar pengetahuan siswa, kemudian afektif tentang sikap dan psikomotorik berkaitan dengan demonstrasi atau pengaplikasian dari pelajaran yang kita sampaikan kepada anak. Oke, C1 itu, C1, C2, C3 itu adalah lower order thinking. Sementara C4, 5, dan 6 adalah higher order thinking. Apa yang Ibu tahu tentang HOT tersebut? HOT itu high order thinking skill. Payah ngomong bahasa Inggris ya Bu. Itu proses pembelajaran yang sifatnya berdasarkan dari yang terendah sampai yang tertinggi ya C1 sampai C6. High order thinking tapi ada C1 sampai C6. Padahal higher order thinking itu adalah C4 sampai C6. Nggak masuk lagi C1.
Oh iya Bu, ya lupa. Iya C4 sampai C6. Silakan Ibu jelaskan tentang hot itu Ibu. HOTS adalah desain pembelajaran yang berorientasi kepada berketerampilan tingkat tinggi dari C4 sampai C6. Diimplementasikan nggak Ibu dalam pembelajarannya di kelas? Implementasi Bu. Dipraktekkan tidak Ibu dalam pembelajarannya di kelas? Praktekkan Bu. Insya Allah Apa itu Bu? praktekkan. Contohnya apa Bu? Yang dari C4 dulu Bu. Saya belum nanya RPP ya. Saya nanya yang dipraktikkan Ibu di kelas. Iya Bu, iya. Yang pertama, paling pertama kali yang di awal saya mengajak siswa untuk menganalisis. Apa? Lanjut Ibu, ngomong aja Ibu. Iya Bu. Yang kemudian yang di C5-nya. Bentar dulu Ibu. Saya mengajak siswa menganalisis. Menganalisis apa? Saya nggak tahu gimana caranya menganalisis. Ibu nggak jelaskan. Janganlah saya bertanya satu, Ibu jawab satu. Jelaskan, saya bilang. Ya Ibu, kita udah di hot loh Ibu. Kita bukan di lot lagi yang apa? Jawab jadi satu gitu. Yes, no, enggak. Kita silakan diuraikan. Pertanyaan saya boleh nanya satu, Ibu boleh jawab 10. Iya Bu, iya Bu. Siap Bu, agak grogi. Jangan. Ayo, tarik nafas dulu, tarik nafas. Sama-sama gurunya kita, Bu. Cuman saya gurunya mahasiswa, Ibu gurunya anak SMP, anak sanawiyah. Sama-sama manusia. Ya, pada tahap ini saya menilai Ibu. Menilai atas jawaban Ibu. Atas groginya Ibu dinilai juga loh. Hilangkan groginya ya. Iya Bismillah, Bu, ayo insya lanjut. Allah. Yang pertama, siswa diajak untuk mengkritisi atau menganalisis masalah yang ada di lapangan, kemudian diutarakan dalam kelas, kemudian lanjut lagi dijadikan asumsi untuk berdiskusi nantinya sebagai bahan pelajaran ke dalam materi selanjutnya. Oke, good. Lanjut, buka RPP, Ibu. Kita mau lihat mana implementasi dari hot tersebut dalam RPP, Ibu. Coba jelaskan sama saya, sama kami, di mana letaknya, bagaimana proses pembelajaran yang hot tersebut, dan bagaimana evaluasi yang Ibu lakukan untuk memberikan tagihan hot tersebut. Silakan. Ini Bu. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan dijelaskan Ibu. Udah, ya udah nampak kan Bu? Udah masuk Bu? Sudah. Di atas dulu Ibu, dari KD-nya dulu Ibu. KD dulu Bu. Iyalah, dari KD-nya. Iya Bu. Apa tujuannya, kompetensi dasarnya ini, tujuannya ini, baru pembelajarannya begini, evaluasinya begini. Yang KD pertama, menerima penting bersuci dari hadas dan najis sebagai salah Itu satu C syarat berapa, Ibu? ibadah. Ini termasuk bagian C3 Bu. C3, menerima pentingnya bersuci itu C3 ya Ibu? Iya Bu, menurut saya Masa Bu, iya sih? C3 itu apa Bu? Aplikasi. Apa iya menerima pentingnya bersuci, sekadar menerima pentingnya, memahaminya itu mereka sudah masuk kepada aplikasi, menerapkan?
Antara 2, Bu. Kalau nggak C2, C3. Jangan kalau enggak. Menerima pentingnya itu masih konsep kan Ibu? Berarti masih pada level pemahaman. Iya, C2, Bu. Ya, lanjut. Menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Ya, C. Ini masuk ke sudah C6 ya, Bu ya? 6, C6 kreasi. Ya, Ibu. Di situ udah Ibu jelaskan itu. Menjalankan perilaku sebagai implementasi dan penerapan. Iya, Bu. Ya, pengaplikasian. 3 Menerapkan tata cara menerapkan. bersuci. 41. Mendemonstrasikan. Ya, C berapa itu? C6, Bu, kalau demonstrasi. C6. Ya, berarti ada C2, ada C3, dan C6. Loncat-loncat C-nya ya. Lanjut. Ke kegiatan pembelajarannya. Sudah, Bu. Ya, di mana penerapannya, Ibu? Silakan. C1-nya di mana? C2-nya di mana? C1-nya, Bu, di bagian literasi, yaitu bagian mengulang materi pelajaran yang lalu, kemudian menyampaikan judul, itu C1. Terus untuk bagian critical thinking ya, Bu ya. Itu masuk ke bagian C4, analisis. Iya. Kemudian untuk penayangan video termasuk ke C5 atau evaluasi siswa untuk penayangan video tentang bersuci dan hadas. Bukan itu C2, Ibu. C6, Bu. Kok C6? C6 mengkreasi. Apa mereka buat video, Ibu? Tidak, Bu, tapi saya yang membuat video kemudian ditampilkan ke ini, ke sana. Videonya Ibu yang buat? Iya, Bu, ya. Nah, mereka mempraktek, kalau C6 mengkreasikan, Ibu membuat videonya. Kalau siswanya ngapain? Siswanya, Bu, saya suruh untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengambil kesimpulan dari video yang ditayangkan. Oke, ya benar. Kalau itu benar, C6, Ibu. Tapi kalau hanya menonton videonya saja, itu C2, Ibu. Tapi kalau mengambil kesimpulan dan mempresentasinya, benar, itu C6, Ibu. Oke, kita lanjut pertanyaannya, Ibu Ana. Ya, Mi. Kita lanjut pertanyaannya. Apakah Ibu mengetahui tentang TPA-CK? Insya Allah tahu, Mi. Apa itu? Di mana guru dituntut untuk menguasai ilmu teknologi di dalam pembelajarannya. Oke, sudah diimplementasikan ke dalam pembelajarannya, Bu? Di bagian mana? Udah, Bu Bibian. Ini critical thinking tadi bagian penayangan video untuk mengkritisi, kemudian mengidentifikasi masalah dalam video. Ya, itu salah satunya ya, Ibu ya. Tapi harusnya di situ, Ibu, dilampirkan link video yang itu. Guru membuka diskusi sebenarnya dan tentang video. Dilampirkan link videonya di sana harusnya. Iya, Bu, iya. Iya, ya kan? Ya, sip. Berarti sudah diimplementasikan ke dalam pembelajarannya. Sekarang pertanyaan saya lanjutan. Apakah TPA-CK ini hanya bisa diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran saja atau bisa juga ke dalam evaluasi? Bisa Bu, ke dalam evaluasi.
ketika membuka pelajaran, bisakah? Atau hanya ketika proses pembelajaran, atau hanya ketika menutup pembelajaran, atau bisa ketiga-tiganya? Halo, Bu? Iya. Halo? Bisa dengar Iya, suara sebentar. saya? Iya, Bu. Tadi sempat hilang sebentar, Bu. Oh iya. Implementasi dari TPACK ini atau implementasi dari teknologi ini apakah bisa digunakan ke seluruh proses pembelajaran mulai dari mengawali pembelajaran sampai dengan mengevaluasi ataukah hanya pada awalnya saja atau pada prosesnya saja atau pada evaluasinya saja? Menurut pemahaman saya, Bu, bisa dari awal, mulai dari untuk memperlihatkan tujuan pembelajaran, itu bisa melalui slideshow. Kemudian, untuk di kegiatan inti, mulai dari penampilan slideshow tentang pembahasan materi, kemudian sampai untuk penayangan video, sampai mengkritisi anak-anak disuruh, lanjut lagi, dan di terakhir bisa sampai untuk evaluasi. Di seluruh proses ya Ibu? Bisa, Bu. Oke, kalau kita membuka pelajaran, kita ngapain biasanya Ibu? Apa yang kita lakukan ketika kita mau memulai pembelajaran? Di awal, Bu, paling pertama kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran, kemudian tahu apersepsi, Bu? tahu, Bu, ya. Apa itu apersepsi, Bu? Kegiatan pendahuluan, Bu. Apersepsi apa ya, Bu? Kegiatan pendahuluan apersepsi, Bu. Guru memberikan sedikit materi di awal pelajaran sebelum masuk kegiatan inti. Guru memberikan materi sedikit tentang pemahaman materi yang akan diajarkan di kegiatan inti nantinya, Bu. Bisa tidak itu kita lakukan dengan menggunakan, bukan bisa. Maksudnya kira-kira penggunaan teknologi apa yang bisa kita gunakan pada saat pemberian apersepsi itu? Paling pertama, Bu, melalui slideshow bisa. Slideshow kan slideshow PowerPoint maksud Ibu ya? Iya, Bu. Bukan gitu maksud saya, Bu. Jangan yang kalau itu kan biasa. Misalnya kita dalam online begini menggunakan PowerPoint, itu kan biasa. Yang lain maksud saya, pernah tidak menggunakan Google Form, menggunakan game melalui online game. Kalau Ibu ngajarnya online gitu, nggak pernah ya? Belum, Bu. Jadi dalam membuka pelajaran itu, kita kan ada kegiatan persepsi, kegiatan memberikan motivasi kepada siswa, ya Ibu ya. Kegiatan menarik perhatian siswa, kan ada tuh ya Ibu ya di awal pembelajarannya. Masih ingat? Ada, Bu, bagian ya, persepsi. makanya di peer teaching kemarin di sana kekurangannya, tidak memberikan motivasi kepada siswa, tidak memberikan menarik perhatian kepada siswa, ya kan? Nah, itu bisa kita lakukan dengan pemutaran video terkait dengan pembelajaran atau dengan memberikan game, potongan-potongan gambar jigsaw yang bisa mereka susun untuk menarik perhatian mereka, gitu ya, Bu. Ya, Bu, di akhir Bu. Bisa pakai Google Form untuk evaluasi mereka. Oke, Ibu Sana. Mungkin ya, itu dari saya. Silakan dilanjut ke Ibu Mariam. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Baik, kita lanjut Ibu Nur Hasanah Daulay ya. Iya, Bu. Ya. Tadi Ibu dari daerah mana ini, Bu? Dari Kabupaten Asahan, Bu. Dari sekolah MTS 32 Asahan. Ya, kalau Ibu asalnya dari mana? Karena saya lihat Daulay ini. Kalau aslinya, Bu, kampungnya dari Tapsel Sipirok. Tapsel Sipirok. Iya, Bu. Tapi sekarang sudah bertempat tinggal di di Asahan. Iya, Bu, merantau ke Asahan. Ya. Mengajarnya di mana ini mengajarnya? Di Asahan juga, Bu, Kisaran. Biasa di Kisaran. Ini tingkat apa? SMP, Sanawiyah ya? Sanawiyah, Bu. Ya, baik. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dr. Eka. Nah, sekarang kan di sini sudah ditampilkan RPP-nya, ya. Ya, Bu. Coba dulu menurut Ibu Nur Hasanah,
Apa itu yang dimaksud dengan RPP? RPP itu pedoman pegangan guru sebelum masuk pembelajaran Bu dilakukan atau perencanaan. Ya, pedoman seorang guru ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Ya, Iya, Bu. itulah sebagai pedoman kita. Jadi kalau kita seorang guru tentu harus kita membuat pedoman ataupun rancangan ataupun rencana ya, rancangan ataupun desain rancangan ataupun skenario pembelajaran. Baik, di dalam RPP itu tentu ada rancangan kita. Apa-apa saja yang termuat di dalam RPP itu, Ibu? Apa-apa saja yang termuat atau yang dituangkan Ibu dalam RPP? Saya butuh penjelasan, Bu ya. Ya Bu, yang paling pertama itu ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Ibu, kalau menjelaskan apa-apa saja yang tertuang dalam RPP itu, coba dulu Ibu lihat dulu ke atas, coba tarik dulu ke atas. Ke atas dulu, ke atas. Nah, apa-apa saja. Nah, coba lihat ke atas. Apa namanya? Ke atas dulu dia apa ya? Ke atas. Bagaimana namanya? Yang awal dulu, yang awal. Iya Bu, ini kompetensi inti Bu. Nah ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang Ibu tanyakan apa-apa saja yang dituangkan dalam RPP itu. Nah, coba dulu ya. Di sini kan ada ini apa namanya nih? Nama madrasah, mata pelajaran, kelas, alokasi apa namanya ini istilahnya? Apa istilahnya itu? Sekolah. Identitas ya. Berarti harus ada identitas daripada sekolah. Ya, identitas sekolah. Ya. Ini nama madrasahnya, ini mata pelajarannya. Seharusnya di sini pun harus dicantumkan juga yaitu siapa gurunya. Ya kurang ini ya. Gurunya siapa? Jangan-jangan bukan kamu gurunya karena kamu tidak mencantumkan nama kamu di sini. Paham Ibu Nur Hasanah? Iya Bu, paham Bu. Nah, seharusnya sudah ada sini nama madrasahnya, mata pelajarannya, kelasnya, alokasinya. Nah, dibuat di sini gurunya. Ada Bu di bagian akhir Bu. Ada, ya walau itu tanda tangan, bagian tanda tangan yang di bagian akhir. Iya. Nah, ini kan bagian begitu format RPP mereka dari PPG mungkin Bu Mariam. Hah? Begitu format RPP mereka di PPG begitu. Ini format dari PPG ya? Iya Bu, memang iya Bu dari sana. Ya, makanya banyak yang dipersalahkan ketika mereka tidak ikut format yang ini. Baiklah, tapi kalau menurut saya nggak menjadi masalah untuk tambah guru, nama guru nggak masalah itu. Tambah aja di sini di enter ya kan? Ya baik. Nah, kalau begitu ya. Nah, jadi tadi ada identitas. Kemudian apa lagi yang tertuang dalam RPP itu? Coba sebutkan Ibu Nur Hasanah. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lanjut lagi ada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran. Baik. Sampai di situ dulu. Indikator capaian kompetensi ini apa hubungannya dengan tujuan pembelajaran Ibu Nur Hasanah? Kan ini ada indikator capaian kompetensi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Apa hubungannya ini? Indikator capaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Apa hubungannya itu Ibu Nur Hasanah? Hubungan antara indikator capaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran itu terikat dan tidak bisa dipisahkan karena tujuan pembelajaran itu diciptakan dari dilihatnya indikator pencapaian kompetensi. Coba ulangi lagi Bu Nur Hasanah, saya belum bisa menangkap. Indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran itu saling berhubungan dan saling terikat dikarenakan ketika membuat tujuan pembelajaran juga dirujuk dari indikator pencapaian kompetensi.
Berarti tujuan pembelajaran itu merujuk kepada capaian ya, capaian Iya, Bu. kompetensi. Baik. Coba dulu apalagi yang termuat dalam RPP itu? Berikutnya Bu ada ya materi pembelajaran. Coba dulu materi pembelajaran ini materinya. Nomor 1 pengertian, perbedaan, menunjukkan. Ini bukan materi Nur Hasanah. Itu Bu konsep pembahasannya Bu. Kalau faktual besarnya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini konseptualnya. Nah, seharusnya Iya. seperti ini yang artinya contoh daripada RPP PPG ya. Iya Bu, memang iya Bu, dijabarkan Iya. semua. Seharusnya kan kalau materi pembelajarannya misalnya ini, nomor 1 misalnya hadas besar dan hadas kecil, itu yang dikatakan materi. Yang kedua baru misalnya dalil Al-Quran yang berkaitan dengan hadas besar dan kecil, seperti itu. Itu yang dikatakan materi. Ya, Kalau Bu, ya, materi ini sebagai terlalu ringkas punya Bu Nur Hasanah ini. Benar kata Bu Mariam. jadi bisa ini di apa? Di atas faktual, di atas artinya di atas faktual ini bisa lagi kita uraikan materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nomor 1. Yang kedua misalnya dalil Al-Quran yang berkaitan dengan hadas besar dan hadas kecil. Nah, baru di situ kita lanjutkan lagi faktual, konseptual, prosedur, kemudian metakognitif. Gitu ya, Bu ya. Iya Bu. Ya, baik. Selain itu apa lagi yang dituangkan dalam RPP? Model yang dipakai di dalam Iya. pembelajaran. Coba dulu lihat model yang dipakai dalam RPP ini. Apa saja yang dipakai dalam RPP ini? Model. Yang paling pertama model kooperatif interaktif, di mana model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Metodenya model kooperatif interaktif ini artinya ada interaksi antara guru dengan siswa maksudnya nih. Iya Bu. Baik, nomor 2. Metode discovery inquiry learning, yaitu metode yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif sampai pada kesimpulan di akhir pembelajaran. Coba dulu metode discovery inquiry learning. Apa ini? Kok ada 2 ini apa bermakna ganda ini? Discovery ada lagi inquiry. Seharusnya metode discovery learning, discovery learning. Kalau tidak inquiry learning. Inquiry, kalau tidak discovery. Kok bisa ini ganda apa, Ibu Nur Hasanah? Ya, ini metodenya. Kalau metode itu salah satunya metode discovery learning. Nah, kalau tidak inquiry. Mana ada metode discovery inquiry learning? Ada? Menurutmu ada, Ibu Nur Hasanah? Saya pun baca dari ini juga, dari buku. Makanya saya simpulkan seperti itu juga. Kamu di awal membaca, juga saya mikirnya kok bisa sampai 3 gitu. Ya. Kalau misalnya ada seperti ini, cobalah kamu jelaskan. Seperti apa ini metode ini? Discovery, inquiry, learning. Ada ya ini sama-sama menemukan. Tapi ini discovery dan inquiry ini walaupun sama-sama menemukan dia, tetapi ada perbedaannya. Jadi Bu Nur Hasanah ini tidak bisa digabung ini Bu Nur Hasanah. Jadi kalau discovery, discovery aja. Kalau inquiry, inquiry aja. Berarti Mi yang lebih baiknya saya hilangkan aja inquiry-nya, tapi discovery learning aja diambil. Ya, boleh dihilangkan inquiry-nya. Iya Mi. Siap Mi, siap. Itu memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif sampai kepada kesimpulan. Padahal metode discovery learning ini yaitu di mana siswa itu diajak untuk menemukan sesuatu. Tapi di sini tidak ada penjelasannya ya. Iya Mi. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Kemudian keempat ada metode simulasi. Yang menjadi pertanyaannya Ibu Nur Hasanah. Dalam RPP ini kan waktunya kan terbatas, Ibu.
di atas tadi 2 kali 45 ya? Iya, Mi, iya. Kenapa bisa Ibu membuat ini begitu banyak ataupun pendekatan model metode yang akan dilaksanakan? Bisakah ini tersampaikan ini? Ada discovery learning, baiklah kalau kooperatif interaktif, mungkin bisa. Ada demonstrasi, ada simulasi, bisa ini tersampaikan atau terlaksana? Menurut Ibu Nur Hasan. Karena semalam Mi, ini hanya RPP pertama dan yang dibahas tentang berwuduk dulu, ya insya Allah bisa, Mi. Mana bisa ini Ibu Nur Hasanah? Coba lihat dulu waktunya ke atas. Coba tarik dulu ke atas waktunya ini. Ada simulasi, ada demonstrasi, ada discovery learning. 2 kali 40 menit. Ini tidak mungkin tercapai 2 kali 40 menit, berarti 80 menit. 1 jam lebih. 6 kali pertemuan sebenarnya, Mi, semua nih RPP-nya sampai berapa? Sebenarnya, Mi, tentang hadas ini sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Iya, 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Ya berarti kalau 6 kali pertemuan di 1 RPP. Begitu? Enggak, Mi, RPP-nya sampai 3, Mi, ada 3. Oh iya, berarti ininya harus diapa? Ini harus diubah ini. Ini, Mi, RPP pertama, Mi. Iya, RPP pertama, ya kan? Mana model pembelajaran ataupun pendekatan yang bisa dilaksanakan? Ya itu saja dibuat. Kalau misalnya model kooperatif interaktif dengan metode discovery learning, itu aja dibuat. Nggak menjadi masalah. Nanti RPP kedua bisa dilaksanakan lagi metode demonstrasi. RPP ketiga bisa nanti lagi dilaksanakan metode simulasi. Iya, Mi, iya, Mi. Berarti metode simulasi saya hapus aja ya, Mi, ya, untuk RPP pertama ya, Mi, ya. Nanti aja dihapus ya. Baik. Iya, Mi, iya, Mi. Kemudian Makasih lanjut ya, lagi. Media alat dan sumber pembelajaran. Iya, Mi. Apa media-media yang yang dimunculkan dalam pembelajaran? Video pembelajaran, Mi, yang saya ciptakan sendiri, saya langsung yang praktek, kemudian saya tampilkan di depan dan diperhatikan anak-anak bersama. Video ya, ada video. Iya, Mi, pembelajaran. Video ini linknya untuk video ini ya? Ini? Link Iya, YouTube. Beda ini video pembelajaran dengan link YouTube ini beda atau ini videonya ini linknya? Seperti apa? Beda, Mi. Kalau video pembelajaran punya saya pribadi yang langsung praktek, saya masukkan ke YouTube, saya kasih link, langsung mereka melihat sendiri gitu, saya tampilkan. Kalau link YouTube ini ada lagi rujukannya link-link yang tertentu. Link orang lain, begitu? Iya, Mi, yang dijadikan sebagai sumber juga. Ya, sebagai sumber belajar ya? Iya, Mi. Nah, bisa ya. Bisa kita gunakan link-link yang berkaitan dengan materi kita. Ya, bukan Iya, walaupun bukan kita yang menciptakannya ya. Ataupun bukan kita yang mendesainnya. Boleh. Kemudian sumber pembelajarannya ada buku fikih Islam. Cuma ini ya, buku fikih kelas 7, kemudian buku fikih Islam. Buku tuntunan sholat dan Al-Quran terjemahan. Baik. Kemudian coba digeser dulu. Kemudian masuk ke dalam kegiatan pendahuluan. Ini ya. Kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Ini 10 menit kegiatan pendahuluan. Ini 60, 70. Coba dulu digeser. Baru kegiatan penutup 10 menit. Di dalam kegiatan penutup tidak ada di sini diberikan pemberian tes di kegiatan penutup apa Ibu Nur Hasanah? Ada, Mi, tapi sifatnya tugas di rumah. Kalau tugas di rumah itu kapan lagi diperiksa itu Ibu Nur Hasanah? Kan kita mau melihat sejauh mana atau ketercapaian materi yang kita sampaikan itu. Kapan ini diperiksa PR-nya? Biasanya, Mi, di awal, maksudnya biasanya di waktu di akhir itu ada
penguatan materi, di situ sekalian juga menuliskan kesimpulan mereka. Nanti setelah selesai langsung dikumpul, baru untuk menyusul tugas Nah, di rumah coba juga ada. tunggu dulu. Memberikan penguatan itu termasuk di sana memberikan kesimpulan. Kalau Iya, Mi. memberikan kesimpulan itu kan bukan artinya kita mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Ini kan guru yang memberikan kesimpulannya kan? Dalam Dari siswa, penguatan, Mi. ya. Dari siswa, Mi, tapi ada diskusi presentasi. Ini dari siswa. Iya, Mi, iya. Ya, tapi kan bukan semua siswa yang bisa memberikan kesimpulan. Perwakilan kelompok, Mi. Perwakilan. Nah, ini baru perwakilan. Nah, tentunya kita harus melakukan evaluasi yang tujuannya kita memilih sejauh mana, yaitu materi yang kita sampaikan sudah dapat mereka pahami dan sudah dapat mereka kuasai, seperti itu. Jadi tidak ada di sini tesnya diberikan. Di akhir, Mi, ada, Mi. Nah, coba tunjukkan. Tapi kamu tidak mengapanya ya. Seharusnya di kegiatan penutup itu harus diapakan juga. Dituliskan. Dijabarkan gitu, Mi, soalnya. Enggak, dituliskan aja pemberian tes seperti itu. Atau melakukan evaluasi. Dituliskan saja di kegiatan penutup. Ini apa ini? Ini lembar observasi ini. Tes kognitifnya nih. Iya, Mi. Tuliskan pengertian berwudu. Pengertian berwudu, mandi wajib dan tayamum. Wudu, menentukan wudu. Tuliskan. Nah, ini sudah masuk ke level berapa ini tadi apa? Nur Hasanah, tuliskan pengertian berwudu. C3, Mi, aplikasi. Pengertian, mana C3 ini baru C1, memahami. Pengetahuan, oh iya. Tuliskan pengertian, ya kan? Baru memahami pengertian. Tuliskan pengertian, jelaskan perbedaan. Nah, kalau jelaskan, udah C berapa itu? C2. Tuliskan macam-macam. Tuliskan macam-macam. Ini pun baru C2. Tuliskan syarat sah dan rukun berwudu. Ini termasuk C berapa ini? Tuliskan syarat sah dan rukun berwudu. Tuliskan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini baru berkisar C1 sampai C4 ya. Iya, Mi, iya. Jadi seharusnya level untuk C5, C6 harus tambah lagi. Nah, coba dulu ke bawah lagi. Yang ini, Mi. Ya. Ini untuk menilai apa ini? Ini, Mi, berwudu. Lembar observasi penilaian praktek ya. Nah, ini untuk menilai psikomotoriknya ini, keterampilannya ya. Unjuk kerja. Nah, coba dulu ke bawah lagi. Ini untuk apa ini? Coba dulu, bukan. Ini nih. Nilai sama dengan jumlah skor. Tunggu dulu. Ini, Mi, lembar penilaian antar sikap, toleransi, penilaian teman-teman sejawat. Teman sejawat, oke. Baik, coba dulu. Geser lagi ke bawah. Lembar observasi sikap sosial siswa. Kemudian lembar penilaian antar sikap. Sikap spiritual siswa. Ya, kita tadi kembali ke apa tadi soal yang diberikan tadi kan ada 5. Iya, Mi. Ya. Yang pertama itu, yang pertama. Coba geser dulu ke bawah. Soal yang tadi, yang kamu tunjukkan tadi, soal yang pertama itu. Ini, Mi. Nah, ini. Ini mana ini apanya? Misalnya tuliskan pengertian berwudu. Jadi ini kan baru level C1.
cara menilai ini seperti apa kamu laksanakan? Ya, Mi, dengan menggunakan skor. Kalau soalnya 5, masing-masing satu nomor itu poin skornya berjumlah 20. Bukan seperti itu, Ibu Nur Hasanah. Jadi kan ini kan levelnya ada C1, kemudian ada C2 sampai C4. Kita harus mengambil sumber-sumber yang ada seperti apa cara menilai bentuk soal untuk esai. Kan ini termasuk esai tes ya. Ya. Nah, jadi bukan karena 5 soalnya masing-masing supaya dia pas dia 10, skornya 10 ataupun 100, lalu kita beri satu soal kita kasih 20, bukan seperti itu Bu Nur Hasanah. Tapi kita harus mengambil sumber-sumber yang ada. Misalnya ini bentuk esai tes. Seperti apa menilai ataupun men-skor daripada esai tes. Nah, kamu bisa milih sumber-sumber yang ada ya. Biasanya kalau untuk esai tes itu penilaiannya biasanya maksimalnya 4 ya. 4. Ada 4, ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Itu tergantung kepada uraiannya seperti apa kalau dia bernilai 4. Seperti apa dia kalau bernilai 3 dan seterusnya. Ya. Jadi bukan kita pas-paskan supaya dia bernilai 10, kita beri skor 2 atau kita beri skor 20 seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi nanti bisa kita gunakan rumus yang di bawah. Ada di bawah kan rumusnya yang kau buat. Nah, coba geser dulu. Nah, ini nih dia. Jadi ini nilai jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Jadi kalau seperti itu kamu buat penilaiannya seperti yang dikatakan tadi, ini rumus ini bisa dipergunakan. Ya. Iya, Mi, ya. Baik. Itu RPP-nya ya. Iya, Mi. Ya, satu lagi, Nur Hasanah, kamu sudah pernah melakukan penelitian? Belum pernah, Mi, sebelumnya. Belum pernah. Atau sudah ada proposal yang sudah dilakukan? Ini lagi proses, Mi. Udah sampai bab 3 yang dikerjakan sesuai dengan tutup berarti sudah ada rancangannya ya? Iya, Mi. Begitulah, Mi. Oke, itu bisa nanti lanjutkan. Jadi penelitiannya itu nanti harus terintegrasi dengan RPP-nya ya. Nah, jadi apalagi misalnya kita seorang guru mengajar di tingkat sanawiyah, nanti misalnya memberikan tindakan bisa nanti kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan ke kelas kita mengajar. Ya baik. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang apa? Tentang guru profesional. Menurut Ibu Nur Hasanah. Menurut saya, Mi, sepengetahuan saya, guru profesional itu bukan hanya sebatas memahami, menguasai materi, tetapi juga mampu menunjukkan kepribadiannya yang baik. Ya, berarti yang pertama, coba dulu yang pertama harus menguasai apa? Menguasai materi ya. Materi, iya. Yang kedua? Yang kedua, berkepribadian yang menarik. Ya, berkepribadian yang menarik. Yang ketiga? Bisa menguasai TIPEK atau ilmu teknologi. Itu sudah termasuk pedagogik ya, Bu Nur Hasanah. Oh iya, Mi. Bisa menguasai pedagogik. Pedagogik itu banyak cakupannya. Salah satu diantaranya itu dapat menguasai teknologi. Karena dalam pembelajaran kita harus menggunakan teknologi. Atau seperti yang dikatakan tadi, PACK itu ya. Pembelajaran berbasis teknologi. Itu sudah termasuk kompetensi pedagogik. Apalagi selain itu? Apalagi yang dikatakan tadi harus menguasai materi, harus mempunyai kepribadian yang baik. Yang ketiga harus menguasai pedagogik. Apalagi satu lagi? Mampu menciptakan RPP, menguasai itu RPP. Sudah, kalau mampu menciptakan RPP itu sudah bagian pedagogik ya. Yang keempat itu guru itu harus bisa bersosial, berhubungan ya, atau berinteraksi dengan baik.
Berinteraksinya bisa berinteraksi dengan guru sama guru, guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan lingkungan sekolahnya, guru dengan lingkungan masyarakat yang lain. Nah, seperti itu. Paham Ibu Nur Hasanah? Paham, Mi. Alhamdulillah udah paham, Mi. Jelaskan jelas. Itu aja ya. Ya, Ya, Mi. baik. Mungkin itu saja untuk pertanyaan untuk Ibu Nur Hasanah. Coba dulu Ibu Nur Hasanah ditutup dulu apanya ini. Apa namanya itu RPP-nya ditutup dulu. Coba dulu kamu bacakan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, Mi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan sedikit suaranya, kuatkan. Kurang kuat ya, Mi. Bentar, Mi. Halo, udah, Mi? Udah kuat, Mi? Ya, udah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, coba tuliskan dulu surat Al-Falaq ayat yang pertama itu. Silakan. Udah, Mi. Training. Besar ke atas sedikit lagi, Ibu. Ini, Mi. Bawah sedikit. Biar nampak wajahmu. Iya, oke. Sudah. Oke. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Hasanah ya. Mudah-mudahan Ibu Nur Hasanah selanjutnya sukses ya dan mudah-mudahan lulus nantinya. Amin. Makasih banyak, Bu, ilmunya udah berbagi sama saya, bertambah ilmu saya hari ini. Ya, terima kasih.